Lalu benarkah dua tim pasangan Capres-Cawapres mendapatkan tekanan dan seperti apa tekanan yang dimaksud? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kita Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran Fahri Hamzah, dan juga anggota tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud Ahmad Baidowi. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Putri, apa kabar? Baik, saya mungkin mau ke jubir anggota TPN Ganjar Mahfud, Mas, atau mungkin kita ke Waketum PKB, Gus Jasi. Gus Jasi ini bagaimana? Hasto Kristianto katanya saat ini kubu dari Ganjar Mahfud ini tengah menjalin komunikasi dengan tim Amin. Benarkah begitu? Apakah tim Amin juga merasakan adanya tekanan di Pilpres 2024? Saya belum tahu persis komunikasinya, tapi yang jelas tim Amin sejak awal ketika kita mengeluarkan narasi perubahan memang banyak hambatan, bahkan diragukan untuk bisa mendaftar. Dan kemudian ternyata memang pemilu ini ada aroma di mana di situ ada kecurangan. Itu bermula ketika putusan MK. Sehingga sampai hari-hari ini terus berlanjut persepsi publik dan kita semua. Bahkan lembaga survei juga menunjukkan 62% masyarakat Indonesia takut menyatakan pendapat. Nah, memang wajar saja kegalauan yang ada. Kubu Amin sebenarnya dari awal ingin pemilu ini menjadi terminal untuk perubahan dan sekaligus menjadi teladan bagi perbaikan demokrasi. Namun apa boleh buat, ternyata publik ditontonkan dengan kenyataan lain di mana para pengamat demokrasi dan lain-lain itu menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia kian buruk. Nah, dari sinilah mungkin saja kalau Amin sih sebenarnya tekanan dalam politik itu biasa ya, asal tidak mencederai proses demokrasi yang mengakibatkan delegitimasi. Karena seperti disampaikan oleh teman PDIP, ternyata ada pasangan calon yang selundupan, kira-kira begitu. Nah ini kan kemudian kalau memperjuangkan calon yang selundupan ya harus dengan cara yang curang. Gus Jazil, kalau tadi Gus Jazil menyampaikan bahwa tim Amin ini sempat mendapatkan hambatan selama proses menuju pemilu, itu hambatan itu apakah bisa dikatakan sebuah tekanan atau seperti apa? Mungkin itu dulu yang harus ditekankan, Gus Jazil. Tentu memang ketika proses awal-awal di mana Pak Muhaimin bertemu dengan Pak Anies, kemudian mendeklarasikan diri, Pak Muhaimin pergi ke Tanah Bumbu, di situ juga ada semacam penolakan begitu. Terus kemudian ada proses-proses yang lain. Nah, bagi kami koalisi Amin itu harus kita antisipasi dari awal, dan alhamdulillah akhirnya kami mendaftar. Kami sudah mempunyai nomor urut, dan tentu kami berharap hari-hari ini kepada publik dan kepada tokoh-tokoh civil society untuk kemudian mengembalikan kegairahan pemilu menjadi pemilu yang jurdil, pemilu yang terpuji, pemilu yang terpercaya, bukan dari proses-proses dari awal yang hari ini mengalami kontroversi. Sekarang kan ini kontroversi pemilu luar biasa. Baik, Bang Fahri. Karena memang baru kali ini di dalam sejarah Republik ada pemilu yang model kayak gini nih. Oke, berarti Gus Jazil meyakini ya bahwa ini juga ada bentuk tekanan ya ketika proses menuju pemilu 2024 ya Gus Jazil ya. Saya mau ke Bang Fahri. Kalau Bang Fahri melihat itu juga nggak? Tanggapan terkait dengan pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengatakan ada tekanan luar biasa mohon maaf, ini dari kekuasaan. Tempat yang jauh ini di daerah Seteluk, Sumbawa Barat ini lagi hujan pula ini. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Terdengar jelas, Bang Fahri? Begini, pertama-tama cukup jelas? Terdengar jelas, Bang Fahri, silakan. Baik, pertama-tama
kalau mau mengambil contoh tekanan-tekanan, saya ini termasuk adalah korban langsung dari tekanan-tekanan pada periode yang lalu. Saya pernah diundang ceramah di UGM, sudah sampai Jogja dibatalkan karena dilarang oleh pihak rektorat. Padahal saya ini adalah wakil ketua DPR yang mengawasi sektor pendidikan waktu itu. Kedua, saya pernah diundang oleh Gubernur Sulawesi Utara, mendarat di Manado, itu dikejar-kejar pakai panah, pakai tombak dan sebagainya. Dan lain-lain peristiwa pribadi yang saya alami itu sebagai pejabat negara. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini? Ya mereka yang berada di dalam pemerintahan yang lalu, yang sebagiannya sekarang, sebagian besar ada di koalisi nomor 1, dan juga sebagian besar ada di koalisi nomor 3. Ini yang pertama yang saya mau katakan gitu. Jadi apakah ini adalah anomali pada masa yang lalu, terutama pada periode pertama, yang alhamdulillah dengan rekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, hal-hal seperti ini berusaha dikurangi pada periode kedua, sehingga Pak Jokowi tidak terlalu mengikuti agenda dari kelompok-kelompok yang suka menggunakan kekuasaan itu untuk menekan. Dan alhamdulillah, makanya kami mencanangkan gagasan rekonsiliasi, jalan tengah, ya Pak Prabowo dan Pak Jokowi membangun kekuatan besar agar bangsa ini kembali bersatu, dan supaya masalah-masalah yang merupakan residu dari kekuasaan pada masa yang lalu itu bisa normalisasi kembali. Jangan sampai kayak yang kemarin-kemarin itu. Kita harus menjadi negara yang moderat, kita harus membangun persatuan, kita harus kembali membangun solidaritas nasional untuk menjadi negara kuat, negara yang bisa melompat menjadi negara yang besar. Saya ini barusan di tengah-tengah masyarakat mengeluhkan kenapa posyandu tidak aktifkan. Baik. Siapa yang mengurusi ibu yang sedang hamil? Siapa yang mengurusi anak yang sekarang menjadi stunting? Itu semua dari pikiran yang harusnya pada periode ini kita bersatu untuk mengurusi masalah-masalah real rakyat. Politik yang lalu yang sudah cenderung menggunakan kekuasaan dari belakang layar, saya mohon maaf ya saya katakan ini, orang-orang yang menggunakan kekuasaan dari belakang layar harus dihentikan di masa yang akan datang. Inilah agenda kami. Jadi mohon maaf teman-teman yang sekarang terlalu banyak mengeluh, itu hanya last minute saja keluhannya. Hampir 10 tahun ini adalah agenda mereka. Baik. Sudahlah, jangan persoalkan itu lagi sekarang. Mari kita perkuat ide-ide bagaimana menjadikan negara ini negara yang bersatu dan menjadi negara besar. Gitu. Baik. Kami. Berarti Bang Fahri menilainya soal klaim dari Hasto Kristianto soal adanya tekanan di Pilpres 2024 ini maksudnya apa, Bang? Apakah ini salah satu strategi ini juga kan untuk keluhan 2 minggu terakhir. Ini kan keluhan sebulan terakhir kan. Ini kan keluhan karena tiba-tiba mereka merasa bahwa Pak Jokowi menjadi netral. Pak Jokowi tidak lagi memberi sinyal mendukung agenda-agenda di belakang layar. Kan sekarang pemerintahnya itu berada di tengah. Karena itu menurut saya apa yang sedang kita jalankan sekarang, jalankan sebagai sistem. Pemilu ini ada KPU-nya. Pemilu ini ada DKPP-nya. Pemilu ini ada Bawaslu-nya. Ada Gakumdu-nya. Macam-macam, rakyat juga makin bebas. Sosial media makin bebas. Udahlah, jangan nakut-nakutin rakyat dengan yang begitu-begitu. Sekarang mari kita berdebat bagaimana bikin rakyat tambah sejahtera, bagaimana menghilangkan stunting, bagaimana Indonesia menjadi negara superpower baru, kata teman-teman Partai Gelora. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut Bang Fahri dan juga Gus Jazil, tapi kita jeda dulu ya. Kabar Petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.